Mari sekali lagi Bapak Ibu kita berdoa ya. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, kami percaya setiap kali hati kami terbuka bagi Engkau, Engkau hadir di tengah kami semua. Hati kami biarlah dibakar dengan sebuah kerinduan untuk seperti bayi yang betul-betul merindukan yang murni daripadamu. Mari Tuhan berbicara buat kami semua. Kami siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang saudara baca di flyer malam hari ini, tema dari firman Tuhan hari ini adalah menangkap perkenanan Tuhan. Sejak saya mengerti tentang arti perkenanan Tuhan, itu merupakan salah satu hal yang selalu saya rindukan, dan saya betul-betul seperti orang yang mengejar supaya hidup saya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya memakai kata perkenanan Tuhan karena itu yang selama ini mungkin saudara kenal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita menyebut favor ya. Kalau di dalam deskripsi atau definisi yang sederhana adalah seperti ini. Perkenanan Tuhan itu adalah sebuah campur tangan Tuhan secara supranatural tentunya yang istimewa kepada seseorang. Jadi bahasa sederhana dari perkenanan Tuhan itu adalah special treatment, perlakuan istimewa dari Tuhan kepada seseorang. Ada beberapa contoh orang-orang di Alkitab yang tentang mereka Tuhan berbicara spesial sekali. Salah satu contohnya adalah Daud, saudara. Tuhan berkata begini, aku menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan kehendakku. Tapi saya juga melihat bahwa seorang yang menjadi belahan hatiku, seorang yang menjadi orang yang betul-betul mengerti hatiku. Jadi saya melihat Tuhan itu memuji Daud. Bahkan saya menemukan beberapa ayat ketika Daud bahkan sudah meninggal, ratusan tahun setelah Daud meninggal, saya menemukan bahwa Tuhan itu masih terus suka sekali membicarakan Daud, seakan-akan Tuhan itu bangga sekali dengan yang namanya Daud. Satu kerinduan dan impian saya, Bapak Ibu, adalah bahwa suatu ketika Tuhan itu akan berkata begitu tentang saya. Saya betul-betul ingin menjadi seseorang yang istimewa di mata Tuhan. Itu kerinduan saya. Dan saya menemukan orang-orang di Alkitab seperti Daud itu contohnya memang begitu istimewa. Dan kita melihat karena dia istimewa di mata Tuhan, perlakuan Tuhan kepada Daud mewah. Salah satu contoh, saudara, saya melihat bahwa ketika Daud itu jatuh dalam dosa dibandingkan dengan Saul jatuh dalam dosa, kita semua setuju bahwa dosa Daud dibandingkan Saul kalah jauh, lebih parah dosanya Daud. Tetapi kita melihat bahwa pada waktu Saul jatuh di dalam dosa, karena melancangin Tuhan, melancangin Nabi Samuel, Tuhan langsung istilahnya tahta dan kekuasaannya ditarik. Tetapi kepada Daud, ketika sekalipun dia melakukan dosa yang begitu parah, saya melihat bahwa Tuhan itu memberikan favor, memberikan kemurahan kepada dia, memberikan pengampunan yang lebih kepada Daud kalau dibandingkan dengan Saul. Dan tentunya saya tuh rindu sekali Bapak Ibu bahwa satu hari saya ingin menjadi orang yang istimewa di mata Tuhan. Ketika Tuhan melihat kepada saya, Tuhan akan berkata, aku berkenan kepada Ruth. Saya rindu sekali itu terjadi, saudara. Jadi, selalu sejak saya mengerti tentang arti perkenanan Tuhan, tentang arti favor, ini yang selalu menjadi kerinduan dan menjadi satu impian saya yang termasuk prioritas, mengejar kemurahan, mengejar perkenanan Tuhan. Saya mau memberikan contoh kepada Bapak Ibu yang merupakan sebuah contoh konkret
dalam perkenanan. Jadi kalau perkenanan Tuhan atau favor itu bahasa saya sederhananya adalah begini, perlakuan Tuhan yang istimewa atas seseorang, itu favor. Saya selalu mengilustrasikan begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang cantik, terus yang naksir banyak, itu normal dan itu wajar. Tapi kalau ada orang yang tidak cantik, lalu yang naksir banyak, itu yang menurut saya favor, saudara. Orang Cina menyebutnya dengan istilah hoki banget. Jadi yang namanya favor itu sebuah perlakuan istimewa yang kalau dihitung-hitung secara manusia dari ujung rambut sampai ke kaki, orang ini sebetulnya tidak layak mendapatkan itu. Tidak layak mendapatkan kebaikan, tidak layak mendapatkan keajaiban, tidak layak mendapatkan berkat seperti itu, tetapi dia mendapatkan. Itu yang namanya favor. Makanya tadi saya bilang contohnya Daud. Kalau dilihat dari sisi dosanya, harusnya hukumannya lebih berat daripada Saul, tapi dia malah mendapatkan pengampunan yang lebih daripada Saul. Itu yang namanya favor, perlakuan istimewa, yang sebetulnya dia nggak layak, nggak memenuhi syarat untuk menerima itu. Dan itu benar-benar semata karena ya kemurahan Tuhan. Nah, malam ini saya kasih contoh sebuah favor di dalam Kejadian 24. Kejadian 24 ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Kita lihat Kejadian 24 ayat yang ke-12, Saudara. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saya mau kasih latar belakang sedikit. Ayat ini adalah bujang Abraham diperintahkan oleh tuannya untuk mencarikan mantu buat Ishak. Dan ketika dia berangkat, ini yang menjadi doanya di ayat 12. Dikatakan ayat 12 dari Kejadian 24. Ada kata-kata yang bagus sekali. Bujang Abraham doanya begini. Kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Dalam terjemahan Indonesia seperti ini, tapi terjemahan aslinya bunyinya seperti ini. Kiranya Tuhan memberikan kesuksesan kepadaku pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesuksesan kepadaku pada hari ini. Saya percaya banyak dari saudara malam ini yang ikut Zoom pasti sedang berdoa, kiranya Tuhan membuat tercapai apa yang aku impikan. Kiranya Tuhan membuat aku sukses. Saudara, salah satu pengertian kesuksesan kalau kita lihat di sini adalah apa yang kita impikan tercapai, apa yang kita inginkan tercapai. Ini bujangnya Abraham. Kiranya Tuhan, Engkau membuat aku sukses, berhasil pada hari ini. Ternyata pada waktu saya mempelajari arti kata kesuksesan atau berhasil di ayat ini, ternyata artinya itu seperti ini Bapak Ibu. Artinya itu gini, orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kejadian yang tepat. Saya ulangin, arti kesuksesan itu adalah begini, orang yang tepat, di tempat yang tepat, dalam kejadian yang tepat, itulah yang artinya kesuksesan. Nah, saya akan ngasih contoh buat Bapak Ibu, contoh real dari sebuah kesuksesan. Dan menurut bujangnya Abraham di ayat 12, kita lihat lagi dulu sebelum saya kasih contoh lain. Lihat ya. Kejadian 24 ayat 12 tadi kita kembali. Perhatikan kalimat terakhir, Bapak Ibu. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah, kata kasih setia di sini adalah perkenanan. Jadi, tunjukkanlah perkenananmu kepada Tuanku Abraham. Saya suka dengan memakai kata favor. Tunjukkanlah favormu kepada Tuanku Abraham. Nah, ternyata menurut ayat 12 ini, kata favor atau perkenanan ternyata punya hubungan erat sekali dengan kesuksesan. Jadi kata perkenanan atau favor erat sekali dengan kata sukses.
Artinya gimana? Artinya begini, kalau ada favor Tuhan, maka kita pasti akan sukses. Dan kita bisa sukses kalau ada perkenanan Tuhan. Kalau ada favor Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu berdoa, Tuhan kiranya doa dan impian saya tercapai, maka lebih tepatnya sebetulnya saudara dan saya sedang meminta, Tuhan berikan saya favor-Mu. Berikan saya perlakuan istimewamu. Perlakuan istimewa atau favor atau kesuksesan apa yang dimaksud oleh Kejadian 24 ayat 12. Saya kasih lihat sebuah contoh yang lain. Kita lihat kitab Rut. Kita lihat dulu Bapak Ibu, kitab Rut pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Rut pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Jadi saya mengajak kita membedah kitab sedikit ya. Rut pasal 2 ayat ketiga. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Satu-satunya ada kata kebetulan di Alkitab, yaitu di ayat 3. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Nah, saya mau ceritakan dulu. Saudara dan saya tahu bahwa Alkitab ini banyak cerita orang-orang susah. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara susah, mari baca Alkitab supaya kita bisa belajar dari orang-orang susah yang hidup di zaman dulu. Sehingga kita bisa menimba ilmu bagaimana mereka melewati masa-masa sulit itu dan berhasil menang. Salah satu orang susah menurut saya selain Ayub adalah juga Rut. Anda kalau membayangkan Rut pertama kali, itu susah banget posisinya. Dia ditinggal suaminya, berarti dia ditinggal dalam kondisi dengan status janda. Pada zaman itu, Bapak Ibu, seorang janda itu sama dengan sebuah aib. Sama halnya dengan orang yang mandul, itu aib. Dan kemudian selain janda, dia juga diceritakan orang asing, karena dia orang Moab. Nah, pada zaman dulu, orang asing itu juga disebutkan sebagai, kalau bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kafir. Tapi mereka itu benar-benar orang asing, ya kan? Jadi mereka juga dianggap kelas yang bawah. Dan yang ketiga, posisi Rut sebagai miskin. Dia ikut seorang nyonya yang adalah mertuanya, yang adalah juga janda dan miskin. Jadi Rut ini merangkap semua tiga-tiganya. Ya janda, ya orang asing, ya orang miskin. Ini orang yang sangat-sangat betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Janda, orang asing, miskin. Bapak Ibu, cuman kita tuh belum bisa membayangkan kalau zaman dulu tuh seorang janda tuh betul-betul kasihan. Kasihan kenapa? Mereka nggak dapat apa-apa. Artinya sekalipun kayak Naomi, seorang janda yang adalah di tengah-tengah orang Israel, itu dia nggak dapat BPJS, nggak dapat, istilahnya nggak dapat tunjangan sosial apa-apa. Nah, Anda bayangkan makanya Naomi itu berkata betapa dia itu penuh dengan penderitaan dan kesusahan, betapa nasibnya itu malang. Nah, Anda bayangkan, padahal dia orang Israel, apalagi Rut yang bukan orang Israel. Itu sebabnya menurut saya Rut ini lebih parah kondisinya daripada mertuanya. Nah, Anda bayangkan suatu hari di tengah kesusahannya itu, dia pergi mencari makan.
karena dia tidak mungkin menyuruh mertuanya. Dia yang pergi cari makan. Karena dia orang asing, dia tidak bisa kerja apa-apa. Dia memungut jelai. Nah, di perjanjian lama itu diceritakan kalau pegawai-pegawai di kebun, di ladang, itu disuruh sama Tuhan untuk sengaja meninggalkan beberapa jelai itu, biarkan terjatuh. Karena kata Tuhan itu jatah buat orang miskin. Jadi inilah yang dilakukan oleh Ruth. Dia mengikuti penyabit-penyabit, dia mengikuti pekerja-pekerja ladang dengan harapan dia bisa mendapatkan jelai untuk makan. Jadi jelai itu makanan yang kelas bawah, yang benar-benar untuk orang miskin. Nah, Anda bayangkan, berangkat dari kesusahannya, berangkat dari tuntutan keadaan dia harus cari makan untuknya dan mertuanya. Alkitab menuliskan sebuah drama yang kisah nyata yang sungguh ajaib. Kok ya pas waktu dia cari makan, dia cari jelai, kok ya bisa pas dia ada di ladangnya Boas. Dia tidak pernah tahu bahwa itu ladang milik Boas. Dan apalagi dia tidak pernah tahu kalau Boas itu ternyata ada hubungan saudara dengan mertuanya. Dan ternyata Boas itu yang punya kemampuan untuk bisa menebus Ruth. Dia tidak pernah tahu semua. Jangankan Ruth yang adalah outsider. Wong mertuanya aja lupa kok kalau punya saudara namanya Boas yang bisa tolong dan tebus mereka. Lupa. Jadi Anda bayangkan, tidak pernah direncanakan. Kok ya pas ketemu tiba di ladangnya Boas. Dan Alkitab juga menceritakan di ayat 4, 5, 6, kok ya pas hari itu Boas datang berkunjung. Boas itu kan bos. Bos itu ya nggak setiap hari harus berkunjung, kan dia sudah punya pegawai, dia punya asisten. Kok ya pas hari itu dia datang turun ke lapangan untuk melihat. Dan ketika dia turun, kok ya pas dia itu ngelihat Ruth, saya membayangkan langsung dia itu jatuh hati. Oleh belas kasihan atau jatuh cinta, saya tidak tahu, tapi Alkitab menuliskan bahwa Boas memerintahkan pegawai-pegawainya supaya dengan sengaja menarik jelai itu lebih banyak, supaya dirontokkan, supaya apa yang bisa diambil oleh Ruth itu lebih banyak. Nah ini loh, orang bilang mungkin Tuhan menjamah hati Boas sehingga kasihan banget sama Ruth, sehingga Ruth itu mendapatkan kemurahan. Apapun itu, nah Anda lihat di sini, sangat terlalu kebetulan menurut saya. Orang yang sangat miskin dan susah yang namanya Ruth, kok ya pas tiba di sebuah ladang milik Boas, yang ternyata juga akan menjadi penebus buat dia. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Ruth berubah nasib 180 derajat. Dari orang asing dan miskin dan janda, tiga-tiganya dipulihkan. Menjadi seorang nyonya besar, menjadi seorang yang kaya, karena Boas memiliki banyak sekali tanah. Dan yang ketiga, tidak lagi menjadi orang asing, tetapi masuk di dalam keluarga besar orang Israel. Nah, Anda lihat ini. Ini yang disebut dengan kesuksesan. Orang yang pas, ada di tempat yang pas, kok bisa ada tempat yang pas, dan ketemu orang yang pas, yaitu Boas, dan kejadiannya pas, sehingga nasibnya berubah dengan seketika. Ini yang disebut orang Cina sebagai hoki, Bapak Ibu. Nah, ini yang dikatakan kesuksesan di dalam Kejadian 24. Jadi Kejadian 24 yang namanya kesuksesan, itu kok ya pas, orang yang pas, di tempat yang pas, waktunya juga pas, kejadiannya pas, sehingga orang ini nasibnya berubah, sehingga orang ini nasibnya dinaikkan secara luar biasa drastis. Itulah yang namanya kesuksesan. Dan menurut bujangnya Abraham di Kejadian 24, ini bisa terjadi karena yang namanya favor atau perkenanan Tuhan. Saudara perlu mendapatkan favor atau perkenanan Tuhan. Sehingga mungkin Anda tidak merencanakan ketika Anda berangkat bekerja,
Anda tidak pernah merencanakan, Anda berangkat bekerja karena tuntutan keadaan. Anda harus bekerja, kalau tidak kerja tidak dapat makan. Tetapi hari itu karena ada favor, Anda bekerja biasa cuma ngambil jelai seperti Ruth. Tapi Anda tidak pernah menyangka. Tiba-tiba hari itu Anda bisa ketemu dengan orang yang pas. Kok ya ketemu di tempat yang pas dan ada kejadian yang pas, tiba-tiba nasib Anda itu berubah. Dalam waktu yang sekejap, Anda dinaikkan oleh Tuhan secara ajaib. Ini yang namanya favor. Anda lihat, favor itu bisa membuat kita tuh sukses. Favor bisa membuat kita ndak rencana, ndak planning sebelumnya, kita bahkan ndak sengaja, tiba-tiba di mana kita ada, kita jalan, kita kerja seperti biasa, tapi ada kejadian-kejadian, ada orang-orang, ada pertemuan-pertemuan yang ajaib, yang tahu-tahu hari itu mengubah berkat saudara, mengubah bahkan nasib dan peruntungan saudara. Inilah yang namanya perkenanan Tuhan. Saya berdoa Anda mengejar ini. Saya mau ajar bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan ini. Mari saya ajak kita melihat dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-33. Ulangan, pasal yang ke-33, kita akan melihat ayat yang ke-12. Saudara, pada waktu Musa sebelum mati, Ulangan 33 ayat 12, Musa memberkati 12 suku. Salah satunya tentang suku Benyamin yang paling kecil, saudara. Ayat 12 dari Ulangan 33. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Saudara, saya waktu mendengar dan membaca berkatnya Musa kepada Benyamin, saya tuh ngiri. Kenapa ngiri? Anda lihat kalimatnya. Tuhan melindungi dia setiap waktu. Setiap waktu loh Bapak Ibu. Nggak cuma satu kali. Nggak cuma satu minggu. Nggak cuma satu hari. Setiap waktu. Nah ternyata kata melindungi ini juga mempunyai pengertian. Tuhan itu memberkati. Tuhan itu menyertai. Tuhan itu bersama dengan Benyamin setiap waktu. Nah, Anda bayangkan kalau Tuhan memberkati setiap waktu, berarti apapun yang disentuh oleh Benyamin akan sukses. Karena apa? Lah, kemana dia jalan, dia ada bersama dengan Tuhan. Berarti kalau dia bersama dengan Tuhan, jalan di mana akan selalu ada kejadian tepat waktu, orang yang tepat, tempat yang tepat, meledakkan berkat yang luar biasa. Berarti Benyamin ini kalau Anda baca ayat 12, sudah ditakdirkan, sepertinya digariskan, ditetapkan oleh Tuhan berkatnya Benyamin. Kalau Anda baca 12 suku, masing-masing suku mendapatkan berkat berbeda. Tapi berkat yang paling saya cukup ngiri juga adalah berkatnya Benyamin. Berkat Benyamin itu adalah favor. Jadi kalau saya boleh bilang berkatnya Benyamin itu adalah favor. Jadi Tuhan itu ngomong lewat Musa, apa hadiahnya Tuhan buat Benyamin? Favorku. Berarti Tuhan akan selalu membuat perlakuan istimewa atas Benyamin. Kemana Benyamin jalan, seperti Ruth, jalan biasa, kerja cari jelai, Tuhan akan bikin ketemu orang yang pas, kejadian yang pas, walaupun tempatnya tidak pernah disadari, tempatnya dibikin pas sama Tuhan, dan akhirnya karena semua pas, menjadi luar biasa berkatnya. Ini rupanya berkat Tuhan buat Benyamin. Keren kan Bapak Ibu? Bagaimana bisa kita mendapatkan berkat seperti Benyamin, yaitu favor. Nah, kalau kita kembali ke ayat 12, saudara bunyinya seperti ini.
Nah, Anda lihat, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Waduh, julukan Tuhan buat Benyamin ini kekasih Tuhan. Saya cukup heran kenapa yang dijuluki kekasih Tuhan Benyamin. Dan kenapa bukan kaum Yehuda. Kan kaum Yehuda itu di situ ada Daud, kan gitu toh. Banyak orang-orang yang suka worship. Kenapa bukan mereka yang dijuluki kekasih Tuhan? Nah, kalau Anda membaca berkatnya untuk Yehuda, beda banget. Nah, tapi berkatnya untuk Benyamin itu uwena, favor. Favor itu Bapak Ibu gini. Apa ya Bapak Ibu? Yang saya bilang tadi itu loh. Kalau Anda itu pinter, Anda cantik, terus yang naksir banyak, itu wajar. Tapi kalau kita ndak pinter, kita ndak cantik, ndak ganteng, tapi yang naksir banyak, yang suka banyak, itu yang namanya favor. Memang Benyamin ini sebetulnya garis hidupnya itu dia akan mengalami favor. Artinya itu gini, orang lain untuk mencapai posisi tertentu, misalnya nih orang lain mencapai posisi tertentu dia harus kerja keras sampai gigi 5 nih. Ibaratnya mobil sampai gigi 5. Tapi khusus Benyamin gigi 1 sudah cukup mencapai hasil dari kerja keras gigi 5. Anda bisa bayangkan. Yang lain untuk mencapai tingkat seperti ini harus gigi 5, sampai gigi 5. Sedangkan Benyamin untuk tingkat yang sama, tidak perlu sampai gigi 5, itu gigi 1. Ini favor, Bapak Ibu. Siapa yang tidak kepingin favor seperti ini? Pasti kepingin kan? Pasti kepingin. Orang lain untuk mencapai posisi atau jabatan tertentu harus kerja keras puluhan tahun. Tapi saudara mungkin cuma 1 tahun. Nah, saya salah satu contoh ngalamin yang namanya misalnya soal saya mendapatkan permanen resident di Australia. Saya melihat orang-orang lain itu untuk mendapatkan permanen resident di Australia itu puluhan tahun, Bapak Ibu. Bahkan ada teman-teman dari Indonesia yang sampai hari ini sudah 10 tahun lebih ada di Australia, sudah mengerjakan apapun persyaratannya, tapi sampai hari ini belum juga mendapatkan permanen residennya. Sedangkan kalau dipikir-pikir, saya ini dibilang pinter enggak, dibilang yang ini temen yang 10 tahun lebih ini dia sampai bikin restoran, dia bikin bisnis untuk supaya mendapatkan permanen residen, sudah 10 tahun lebih tidak juga mendapatkan. Dan apa yang terjadi pada saya 1,5 tahun terkunci di Australia, Tuhan berikan permanen residen. Itu namanya favor. Itu namanya apa ya Bapak Ibu? Sebetulnya secara manusia nggak layak sih, tapi itu kemurahan Tuhan. Itu perlakuan istimewa yang Tuhan lakukan atas hidup saya dan keluarga saya. Itu favor. Dan Benyamin punya itu Bapak Ibu. Bagaimana rahasia atau kuncinya sehingga Benyamin bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Dituliskan di kalimat pertama, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Saudara, secara sederhana, Benyamin ini kenapa mendapatkan favor? Tuhan tuliskan di kalimat sebelumnya, kekasih Tuhan yang suka diam. Diam bersama dengan Tuhan. Jadi kalau bahasa sederhananya, kenapa Daud itu dapat favor? Salah satunya saya melihat Daud itu manja sama Tuhan. Daud itu ngalem. Daud itu melekat sama Tuhan. Kenapa? Benyamin jatahnya adalah favor. Ayat sebelumnya menuliskan kalimat sebelumnya, Benyamin suka tinggal dengan Tuhan. Benyamin suka bergaul karib dengan Tuhan. Benyamin suka membangun keintiman dengan Tuhan. Dia datang baca firman, menyembah, bukan untuk doa minta-minta. Dia datang kepada Tuhan, tidak untuk membawa daftar.
Dia memberi, bukan supaya Tuhan memberi dia lebih banyak. Dia memberi karena dia sayang. Benyamin itu mungkin suka manja, suka nempel, suka gandol, suka melekat sama Tuhan. Tetapi saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu, sayang sekali. Sayang sekali. Sebetulnya destiny atau jatah Benyamin adalah mendapatkan perkenanan Tuhan atau favor atau special treatment dari Tuhan. Tetapi kita akan tahu bahwa ternyata nasib terakhirnya Benyamin mengenaskan. Kenapa saya bilang mengenaskan? Saudara, ternyata Benyamin itu menjadi suku yang paling kecil jumlahnya. Kenapa? Karena habis. Kenapa habis? Nah, ini yang menjadi penyebab. Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Satu sisi, bagaimana cara kita mengejar perkenanan Tuhan, membangun keintiman. Tapi sisi yang lain, bagaimana kita memblokir atau membuang perkenanan Tuhan. Kita akan melihat ya, dalam kitab Hakim-Hakim. Kita lihat Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-20, ayat yang ke-13. Hakim-Hakim 20, ayat 13. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, ini daerahnya Benyamin, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Saya mau cerita latar belakang dari ayat ini supaya saudara ngerti. Jadi ceritanya nih ada orang Lewi nih lewat ke daerahnya Benyamin, lewat daerah yang namanya Gibea. Orang Lewi ini datang bersama jalan sama lalu orang Lewi ini balik pulang dengan rasa duka yang amat hancur. Dia mutilasi. Jadi ini pertama kali terjadi mutilasi di Alkitab. Dia memutilasi istrinya yang sudah mati. Lalu anggota badannya ini dikirimkan ke 11 suku. Sambil kasih tahu kepada 11 suku apa yang terjadi pada dia dan dilakukan oleh orang-orang Benyamin. 11 suku kemudian marah, mereka datang kepada Benyamin dan mereka bilang, mereka baik, sebetulnya baik, cuman bilang begini, orang-orang yang jahat yang melakukan kemaksiatan di Gibea, kasih ke kami mau hukum mati mereka. Rupanya Benyamin tersinggung, suku Benyamin seperti geng. Jadi seperti orang-orang geng itu apa ya Bapak Ibu setia kawan. Jadi mereka marah. Mereka tidak mau serahkan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Mereka tidak mau dengarkan 11 suku untuk mendengarkan nasihat mereka tidak mau. Dan orang-orang Benyamin penuh dengan disulut dengan murka. Karena memang Benyamin ini hebat, sebetulnya Alkitab tuh menceritakan Benyamin ini punya kemampuan perang yang hebat Bapak Ibu. Jadi Benyamin ini kalau memanah sama melempar itu tidak pernah meleset. Jadi mereka tuh mungkin merasa hebat, gaya. Jadi mereka tuh malah emosional. Mereka menganggap bahwa mereka tuh tersinggung harga dirinya. Itulah yang terjadi. Sehingga apa akibatnya? Mereka kehilangan yang namanya favor Tuhan. Jadi kalau boleh saya singkat, kapan atau bagaimana
kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, saya ingatkan dulu, ketika perkenanan Tuhan kita dapatkan, maka saudara akan mengalami kemana saudara jalan. Ajaib. Anda bisa ketemu dengan hal-hal yang ajaib, yang membuat Anda diberkati, yang membuat Anda naik secara cepat, yang membuat Anda mendapatkan pintu yang terbuka di saat orang lain berusaha membukanya, Anda bisa. Itu perkenanan atau favor. Bagaimana kita mendapatkan favor? Saat kita suka bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana kita menolak favor atau perkenanan? Saat saudara dan saya salah satunya menyimpan amarah, tersinggung, tinggi hati, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa merendah. Itulah yang akan menghalangi blessing Tuhan turun. Secara sederhana, kenapa Benyamin kehilangan favor Tuhan? Jawabannya simple. Karena Benyamin, bahasa Surabayanya itu sakarepe dewek. Bahasa Semarangnya ya seperti itu. Jadi Benyamin ini tidak bisa dikasih tahu, tersinggung, dan suka, dan marah. Tidak bisa dikasih tahu, tersinggung, dan marah. Makanya Bapak Ibu, kenapa Alkitab itu bilang begini, orang yang rendah hati itu akan melihat wajah Tuhan. Betul enggak? Jadi saudara, saat kita marah, berarti kita itu tidak bisa merendah. Saat kita tersinggung, berarti kita tuh merasa kamu tuh siapa. Saudara, berbahaya sekali. Saya cuma ingin menyampaikan secara sederhana malam ini. Kalau saudara mau mendengarkan, mau mendapatkan favor Tuhan, bangun, bergaul karib dengan Tuhan. Simple. Isi hari-hari saudara. Baca Alkitab, bukan supaya diberkati, tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Menyembah Tuhan, bukan supaya doamu dijawab. Setiap kali datang ke Tuhan, jangan melulu minta-minta. Jangan melulu Tuhan kapan utang saya ditolong. Jangan melulu kapan anak saya dapat jodoh. Jangan melulu kapan doa saya dijawab. Maukah Anda dan saya belajar setiap kali kita menghampiri Tuhan, kita cuma berkata, aku merindukan Engkau Tuhan. Hatiku haus akan Engkau. Tak parut kangen sama Engkau, Pak. Ini loh, sebuah hati yang diinginkan oleh Tuhan. Wow, saudara, Anda kalau punya anak, setiap kali anak saudara datang cuma bilang, ma, minta, minta duit. Anda jengkel kan? Tapi kalau ada anak, walaupun tidak minta duit, tapi dia datang mendekat pada saudara, lalu melihat saudara lelah, saudara dipijitin, hati saudara hancur. Lalu saudara, tanpa disuruh, saudara tiba-tiba, Nina, mama kasih duit jajan, oke? Kamu kan suka popcorn, dah beli. Ya kan? Itu loh yang terjadi. Favor akan diberikan pada orang yang suka diam, menjadi seperti kekasih Tuhan. Tetapi orang-orang yang menyimpan amarah, ternyata salah satu sikap, ada beberapa sikap yang bisa membuat favor itu diangkat. Tapi salah satunya adalah menyimpan kemarahan. Saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu. Kalau ada anak saudara 2 orang misalnya ya, ada 2 orang anak. Yang satu misalnya, yang adiknya misalnya, dibully terus sama kakaknya misalnya. Dikerjain terus sama kakaknya. Tapi adiknya ini cuman diam. Kira-kira siapa yang akan dimarahin? Kakaknya atau adiknya? Pasti kakaknya, betul? Nah, ketika adiknya diam terus kemudian saudara marahin kakaknya, lalu adiknya bilang gini, Ma, nggak usah marahin kakak.
Kakak enggak salah juga, memang aku yang mungkin godain kakak. Oh, hati saudara makin hancur, betul nggak? Aduh, anakku yang ini kok, aduh anakku yang ini kok baik banget. Akhirnya apa? Saudara, mungkin saudara akan kasih reward spesial. Apa? Nggak tahu, dikasih uang saku lebih kali. Mungkin dibeliin jajan lebih kali. Iya kan? Itu low favor. Kenapa? Karena si adik punya hati yang bisa ngalah, nggak marah, rendah hati, ngendek. Jadi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, orang yang suka ngendek, itu yang menarik favor Tuhan. Orang yang nggak bisa ngendek, itu menolak favor Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Belajarlah untuk menarik perkenanan Tuhan. Bagaimana? Belajarlah punya hati yang suka merendah. Bapak Ibu, kalau kita disakitin, kalau kita disinggung, disentuh, tapi Anda belajar berkata, Tuhan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Tuhan. Mungkin aku ya memang ada salah yang aku lupa, enggak sadar. Oh, Tuhan enggak tega. Tuhan enggak tega. Akhirnya favor akan makin dilimpahkan. Amin. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu, kita butuh favor. Kenapa? Karena tidak semua bisa kita capai dengan kekuatan sendiri. Betul? Saudara butuh favor untuk anak-anak soal pekerjaan mereka. Hari-hari ini mungkin keadaan sulit, tapi kalau kita menjadi pribadi orang tua yang merendah di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan menurunkan favor untuk anak-anak. Sehingga kerjaan mereka itu ada aja. Kok ya bisa dipromosikan sama bosnya, padahal masih baru kerja. Kok ya bisa dinaikkan gajinya, padahal baru gabung. Itu favor. Kita butuh favor Bapak Ibu. Dan saya mengajak teman-teman di COC, ayo bangun keintiman. Dan hal yang kedua, mari miliki hati yang merendah. Mari miliki hati yang gampang untuk ngendek. Orang yang merendah akan ditinggikan. Orang yang suka ngendek, Tuhan yang angkat. Jadi kalau hari ini Anda disentuh seseorang, ngendek aja. Kenapa? Karena kalau Anda ngendek, ini kesempatan kalau Anda merendahkan hati. Oh, ini kesempatan menarik favor Tuhan yang luar biasa. Jangan kaget tiba-tiba Anda dipromosikan. Jangan kaget tiba-tiba Anda dapat berkat seperti Ruth. Lihat kenapa Ruth itu dapat favor. Ruth itu ngendek loh, Bapak Ibu. Merendah si Ruth itu. Bayangin dia bilang sama Naomi, jangan suruh aku pergi, sudah Mama. Kemana Mama pergi aku ikut nemenin. Aku akan bantu Mama. Allah Tuhannya Mama, aku akan ikut nyembah Tuhannya Mama. Dia ngerendah gitu loh. Itu sebabnya hati Tuhan tidak tahan. Duh, orang ini ya. Allahmu Allahku. Tuhan bilang, aduh, dia rela loh. Padahal dia janda, dia tinggalkan kampungnya. Dia menjadi orang yang asing. Dia rela untuk aku. Tuhan tidak tahan. Tuhan limpahkan favor-nya juga secara tanpa batas buat Ruth. Amin. Ayo, mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Saya ajak kita menghampiri Tuhan. Boleh naikkan satu pujian, Pak Fran. Silakan Pak Fran, satu pujian apa di hati Pak Fran? Atau pujian yang kemarin Pak Fran? Hati hamba. Saya suka banget lagu ini belakangan ini Bapak Ibu. Karena saya ngalamin Bapak Ibu, sekarang ini ngalamin apa? Ngalamin nih yang namanya disentuh, sakit, oh sakit, mau emosi. Tapi Tuhan mengingatkan saya, belajar merendah seperti Ruth di Alkitab. Jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Benyamin.
sudah salah, nggak mau nerima lagi, nggak bisa dikasih tahu, nggak terima. Tapi kalau kita merendah, ada belas kasih dan kemurahan Tuhan terjadi. Yuk sama-sama Pak Fran, biar kita nyanyikan sebagai deklarasi. Yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ini yang ku punya ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai Biar kata-kata pujian ini adalah doa kita malam ini. Inilah yang ku punya, Biar hati hamba Tuhan temukan di hati kita. sebagai hamba Ketika kita punya hati hamba, itu akan menarik favor Tuhan. Seperti Esther, lihat bagaimana dia merendah, hingga raja berkenan untuk mengulurkan tongkat kepadanya. Lihat kepada Ruth yang begitu merendah. Lihat kepada Daud. Ini yang ku punya Tuhan. Lihat kepada Daud yang ketika ditegur Nabi Nathan, dia merendah. Dia bilang, iya Tuhan, itu yang tidak dimiliki oleh Saul, hati yang merendah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roda sampai selamanya Tuhan. Sampai selamanya. Dalam roda Terima kasih kebenaran sampai selamanya. Malam ini kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hamba-hamba-Mu. Bapa, aku percaya tidak ada hati siapapun yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Bahkan ketika ada air mata yang tersembunyi, tangisan yang tersembunyi. Karena mereka harus belajar, ketika ditampar pipi kanan, mereka memberikan pipi kiri. Ketika mereka disakiti, mereka belajar untuk merendah. Hamba percaya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Seperti Engkau mengajari kami melalui kisah Benyamin. Ketika dia tidak bisa merendah Tuhan, maka favor itu menjauh dari hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiraba shikera la bayasi. Kiraba shikera la pakata karoba shanarum. Kiraba shikera la. Tuhan melihat hati saudara masing-masing. Ibu Swan, Tuhan melihat hatimu. Seperti seorang bayi yang merindukan air susu yang murni, demikianlah Tuhan melihat engkau. Teruslah menjadi seperti bayi yang merindukan air susu yang murni. Teruslah menjadi seperti Maria yang suka duduk di kaki Tuhan. Bapak, terima kasih untuk blessing-Mu malam hari ini. Hamba percaya ada banyak doa yang masih mungkin mereka belum sempat untuk sharing. Tapi hamba percaya Engkau Tuhan
yang mampu menjawab jauh lebih dari apa yang kami minta dan doakan. Karena Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat kami semua. Hamba memintakan berkat-Mu untuk semua anak-anak-Mu, biarlah berkat yang terbaik dari surga, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berlimpah-limpah atas kami semua malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah terima sama-sama katakan, Amin. amin.